Halo teman-teman, selamat datang di channel Titik Bola IDN. Persatuan Sepak Bola Indonesia atau biasa disebut PSSI akan berumur 95 tahun pada tahun 2025 ini. Usia yang sudah uzur untuk federasi sepak bola di tanah air. Bahkan PSSI sendiri jauh lebih tua dibandingkan negara NKRI itu sendiri yang pada tahun 2025 ini akan berumur 80 tahun. Zaman dahulu PSSI didirikan sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan. Sebab saat itu negara Indonesia masih dalam zaman jajahan Belanda. Sepanjang sejarah terbentuknya PSSI ada beberapa prestasi membanggakan yang pernah ditorehkan Timnas Indonesia. Titik Bola IDN coba merangkum apa saja prestasi emas yang pernah dicapai Timnas Indonesia sejak berdirinya induk organisasi sepak bola PSSI. Timnas Indonesia pernah memiliki sejarah panjang sebelum bisa semaju sekarang. Berbagai proses telah dilalui oleh Timnas dari skala lokal hingga internasional. Sepak bola Indonesia pernah menorehkan tinta emas pada kancah sepak bola dunia, tepatnya pada tahun 1938, di mana Timnas Indonesia saat itu berhasil ikut serta dalam kejuaraan akbar sepak bola yaitu Piala Dunia dengan nama Hindia Belanda, dan hal tersebut diakui oleh FIFA. Para pemain yang ikut serta pada pertandingan tersebut merupakan pemain dengan berbagai macam etnis seperti Tionghoa, Indo-Eropa, dan pribumi. Sistem sepak bola itu berbeda dengan yang ada saat ini. Dahulu, negara dari benua yang belum memiliki wakil di Piala Dunia 1930 akan mendapatkan undangan. Asia juga merupakan salah satu benua yang pada saat itu belum pernah menginjakkan kakinya di Piala Dunia. Jepang awalnya dijadwalkan sebagai satu-satunya yang mewakili benua Asia di ajang tersebut. Tak berselang lama, Jepang secara tiba-tiba menyatakan untuk mundur dari Piala Dunia. Alhasil, Hindia Belanda mendapatkan tempat sebagai wakil benua Asia pada saat itu. Pertandingan pertama Timnas Hindia Belanda di Piala Dunia pada tanggal 5 Juni 1938. Di pertandingan tersebut, Timnas Hindia Belanda baru bertemu dengan kekuatan sepak bola Eropa, saat itu Timnas Hungaria. Timnas Hindia Belanda saat itu dikalahkan dengan skor telak 6-0 akibat sistem gugur yang diterapkan pada saat itu. Kekalahan tersebut menjadi akhir langkah benua Asia di Piala Dunia 1938. Hingga saat ini, Timnas Indonesia belum mampu untuk lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi tersebut. Dan di Piala Dunia edisi kedua tersebut, meskipun Timnas Indonesia sendiri dari berbagai etnis, Kapten Timnas Hindia Belanda saat itu berasal dari kaum pribumi. Putra bangsa bernama Ahmad Nawir yang juga memiliki gelar doktor memimpin timnas selama berlaga di Piala Dunia. Saat itu pertandingan berlangsung, Nawir juga menarik perhatian, salah satunya karena penampilan yang begitu unik. Gelandang timnas kelahiran 1 Januari 1911 menggunakan kacamata selama pertandingan, menjadikannya Nawir sebagai salah satu dari sebagian kecil sepak bola yang menggunakan kacamata. Perjalanan era keemasan Timnas Indonesia berikutnya berlangsung dalam jeda waktu yang cukup lama, yang terjadi sekitar kurun waktu 30 tahun. Era keemasan Timnas Indonesia yang berikutnya terjadi pada era 1960-an. Gelar juara pada tahun 1961 itu menjadi bak pembuka torehan trofi Indonesia di turnamen top-top Asia. Tim Merah Putih pada saat itu dilatih oleh pelatih asal Kroasia, Antun Toni Polkachny, yang berhasil membungkam negara serumpun Malaysia dengan skor 2-1. Meski pada saat itu memang bermain di bawah tekanan penonton tuan rumah yang membanjiri Stadion Kuala Lumpur, pada tanggal 13 Agustus 1961, skuad Garuda yang saat itu dipimpin oleh Kapten Tan Leong Hau bisa memperagakan pertahanan yang baik dengan prinsip keep the penalty area clean ala Poganik. Permainan keras menjurus kasar yang diperagakan tim negeri jiran tak membuat pemain timnas terpancing emosinya.
yang terjadi kebutuhan rumah terkejut dengan kecepatan. Dirhams memotong bola di sela-sela pertahanan Malaysia, dan Malaysia yang bermain dengan di daerah pertahanan lawan terkejut ketika pemain dari Persija itu memutus operan pemain Malaysia dengan cepat berlari ke depan gawang Yusof Bakir. Tepat depan muka Bakir, Dirhams melepaskan tendangan keras dan bom tercipta gol untuk Indonesia. Selepas gol Dirhams, Indonesia lengah dan membiarkan Gani melakukan revanse gol dengan menjebol gawang Harry Chong. Di babak kedua, penonton yang hadir di Kuala Lumpur dibuat deg-degan, pasalnya kedua tim mampu jual beli serangan. Di dalam keadaan sama kuat, terlihat Tan Leong Hau bermain dengan sangat tenang di lini tengah. Tugasnya diberikan Pogani kepadanya sebagai penyeimbang antar lini dalam skema ala Eropa Timur berhasil dijalankan dengan baik. Franz Jo kemudian menyentak publik Malaysia dengan gol cantiknya di babak kedua beberapa menit jelang laga usia. Ratusan rakyat Indonesia merayakan gol dari pemain PSM Makassar tersebut. Akan tetapi, selepas gol dari Franz Jo, mental Indonesia kemudian diuji. Malaysia semakin gila menyerang dan penggawa Garuda dipaksa bertahan total. Sesaat kemudian suara peluit panjang dibunyikan. Suara peluit itu disambut haru pemain Indonesia dengan pencapaian bersejarah tersebut. Ini adalah gelar pertama Indonesia di turnamen kelas internasional. Sejarah pun tercipta, kemenangan sensasional ini diseteru rival abadi pasukan Merah Putih. Era keemasan timnas Indonesia berikutnya ada di Pesta Sukan 1972, di mana pada ajang tersebut timnas Indonesia mengirimkan dua tim yang tak kalah hebatnya, yaitu tim A dan tim B. Tanpa diduga, dua timnas tersebut berhasil melaju ke babak final. Timnas Indonesia A yang dilatih Endang Witarsa saat itu merupakan kumpulan pemain kelas bintang. Di sana bercokol nama Abdul Qadir, Persebaya Surabaya, Roni Patslah PSMS Medan, serta Risdianto Persija Jakarta. Sedangkan tim B berisi pemain yang tak kalah jagonya, Roni Patinasarani PSM Makassar, Andi Lala Persija Jakarta, membuat tim yang dilatih EA Mangindaan sangat kokoh. Laga final yang digelar di Stadion Singapura tersebut berhasil dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor 2-1. Tak hanya label juara, skuad Garuda saat itu sukses memboyong 4 piala trofi juara. Best scorer, di mana tim Indonesia A sukses mengumpulkan gol terbanyak dengan 11 gol. Gelar Best Defender dan Top Skor yang diraih Risdianto. Era keemasan timnas Indonesia berikutnya yaitu tahun 1980-an. Pada pertandingan tersebut, Dewi Fortuna belum berpihak kepada skuad Garuda, di mana skuad timnas yang diperkuat Bambang Nurdiansyah dengan asuhan Sinyo Aliando saat itu berhenti di fase akhir penyisian zona Asia. Pertandingan tersebut mempertemukan Indonesia dengan Korea Selatan. Pertemuan pertama yang berlangsung tanggal 21 Juli 1985 di Seoul, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 2-0. Lanjut pada pertemuan kedua tanggal 30 Juli 1985, Indonesia kalah 1-4 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kalah agregat 1-6 membuat Indonesia harus mengubur impian menuju Piala Dunia. Meski gagal, pencapaian timnas arahan Sinyo Aliando tetap jadi salah satu yang terbaik karena nyaris membawa skuad Merah Putih ke panggung Piala Dunia. SEA Games Manila, Filipina 1991 menjadi era keemasan timnas berikutnya. Latihan fisik yang keras di pinggir pantai dan kolam renang menjadi santapan wajib bagi para pemain timnas yang dipersiapkan menuju SEA Games pada 1991. Asuhan pelatih asal Rusia Anatoly Polosina. Uniknya di persiapan tersebut, Polosin tak menerapkan latihan dengan bola dan tentu ini membuat para pemain bingung. Lepas dari latihan fisik, Polosin menerapkan taktik shadow football, di mana pemain bermain bola tanpa menendang bola yang sesungguhnya. Pemain langsung berlatih tanding tanpa bola selama 90 menit. Latihan tersebut diawasi ketat oleh asisten pelatih Vladimir Urin yang mencatat sejumlah sentuhan bola para pemain. Tanpa terduga, pola latihan tanpa bola ala Polosin sangatlah berguna. Pemain timnas jadi lebih sering aktif bergerak dan fisik menjadi lebih kuat saat diajak adu lari sepanjang 90 menit.
Polosin yang membawa pemain muda seperti Widodo Cahyono Putro dan Rossi Putriari ternyata tak salah. Kedua pemain tersebut menjadi pahlawan saat bertemu Harimau Malaya dengan skor 2-0. Laga kedua timnas Indonesia mampu menang tipis atas Vietnam lewat gol legenda Persib Bandung, Robby Darwish. Laga terakhir mempertemukan timnas dengan tuan rumah Filipina. Timnas mampu menumbangkan skuad Aztec Eagle dengan skor 2-1 lewat gol Raymond Ferril Hatu dan bintang muda Roci Putirai. Semifinal siap mempertemukan timnas Indonesia menghadapi Singapura. Lewat permainan alot, pertandingan harus ditentukan melalui babak adu penalti. Pasukan Garuda akhirnya berhasil mengatasi permainan Singapura dan melaju ke final menghadapi seteru timnas Thailand. Thailand bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Indonesia harus mati-matian menahan gempuran Warawood, Sri Maka dan kawan-kawan. Laga 90 menit pun berakhir dengan kedudukan 0-0 dan pertandingan dilanjutkan melalui babak adu penalti. Di babak krusial tersebut, Edi Hartono dan Sudirman tampil sebagai bintang. Edi Hartono sikap menangkis tendangan pemain Thailand dan Sudirman berhasil menjadi algojo tendangan titik putih terakhir dan membawa medali emas ke tanah air. Timnas Indonesia menang dengan skor 4-3. Pencapaian ini sulit diulangi sampai akhirnya Indra Jafri berhasil membawa medali emas tersebut pulang pada tahun 2023. Era kemasan timnas Indonesia tersebut coba diulang pada tahun 2025 kini. Tongkat estafet dari pelatih Sintayong ke Patrick Kluivert berhasil membawa skuad Garuda melaju hingga ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tantangan berat akan dihadapi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hasil undian menempatkan tim Garuda di grup B dan akan menghadapi timnas Irak dan timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan bermain di Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Juru kunci akan gugur dan tim peringkat kedua akan berhadapan dalam pertandingan 2 leg pada 13 dan 18 November. Untuk berebut tiket play-off antara konfederasi, melihat perbandingan dan kekuatan bisa dikatakan peluang timnas Indonesia untuk lolos memang cukuplah berat. Timnas Indonesia membutuhkan performa luar biasa serta keajaiban untuk lolos. Arab Saudi yang menjadi tuan rumah sangat diunggulkan untuk menjadi juara grup dan langsung lolos ke Piala Dunia. Kedatangan gerbong diaspora baru, Maura Zilgistra dan para pemain diaspora yang mulai bermain reguler di klubnya masing-masing, seperti Joy Itses di Sassuolo, Emil Audero di Cremonese, dan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach tentu diharapkan untuk bisa membalik prediksi dan membawa Indonesia menuju Piala Dunia 2026 setelah berakhir kali tahun 1938.
Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.